Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat menonton. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan nih hasil karya ilmiah kelompok kami yang bertemakan Markov chain. Adapun anggota kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama ada Teguh Muhammad Asfal Hayat, selaku saya sendiri. Kemudian ada Fikih Ramadan, Muhammad Fadil, dan Teguh Muhammad Syahrizal. Dalam menyelesaikan karya ilmiah kali ini, kami dibimbing secara langsung oleh dosen kami, Ibu Rehan Darulfika. Kepada Ibu Rehan Darulfika, kami ucapkan terima kasih. Adapun outline daripada pemaparan kali ini, yaitu ada sejarah daripada Markov chain, pengertian Markov chain, fungsi, pembagian, dan asumsi, analisis, probabilitas, dan juga kesimpulan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita belajar dulu dari dasar, yaitu dari sejarah Markov chain. Model rantai Markov ini sendiri dikembangkan oleh seorang ahli Rusia pada tahun 1896. Dalam analisis Markov, yang dihasilkan adalah suatu informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. Jadi teman-teman, analisis ini bukan suatu teknik optimasi, melainkan suatu teknik deskriptif. Pada analisis Markov ini sendiri, analisis Markov merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik yang lebih umum, yang dikenal sebagai proses stokastik. Kata stokastik ini sendiri merupakan jargon dari keacakan. Dalam Oxford Dictionary mengartikan proses stokastik sebagai suatu barisan kejadian yang memenuhi hukum-hukum peluang. Hull menyatakan bahwa setiap nilai yang berubah terhadap waktu dengan cara yang tidak tertentu ataupun dalam ketidakpastian dikatakan akan mengikuti proses stokastik. Dengan demikian, jika dari pengalaman yang lalu, keadaan yang akan datang, suatu barisan kejadian dapat diramalkan secara pasti, maka dapat dipastikan kejadian itu dinamakan deterministik. Sebaliknya, jika pengalaman yang lalu hanya dapat menyajikan struktur peluang keadaan yang akan datang, maka barisan kejadian yang demikian disebut stokastik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat saya, Muhammad Fadil. Kepada Muhammad Fadil, dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada sahabat Apon. Jadi saya akan melanjutkan pada slide pengertian Markov chain. Yang pertama yaitu Markov chain atau rantai Markov adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada variabel-variabel di masa lalu sehingga didapatkan perkiraan kemungkinan variabel tersebut di masa yang akan datang. Jadi sebuah variabel tersebut dapat diprediksikan dengan cara menggunakan metode Markov chain. Jadi Markov chain sebagai proses stokastik yaitu sistem pemodelan yang berubah secara acak di mana diasumsikan keadaan yang akan datang bergantung hanya pada keadaan sekarang dan tidak bergantung pada urutan kejadian yang mendahuluinya. Jadi menurut pergaulan Siagian menyatakan bahwa Markov chain adalah sebuah metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifatnya di masa lalu, dalam usaha untuk menaksirkan sifat-sifat variabel tersebut di masa yang akan datang. Jadi ada 3 poin nih. Yang pertama ada fungsi Markov chain, pembagian Markov chain, dan asumsi-asumsi Markov chain. Jadi saya akan menjelaskan tentang Markov chain yang pertama. Jadi Markov chain memiliki beberapa fungsi yang dapat membantu seorang dalam memodelkan suatu sistem dan proses bisnis. Jadi ada 2 fungsi dari Markov chain. Yang pertama sebagai tools untuk memperkirakan perubahan-perubahan yang kemungkinan akan terjadi di waktu yang akan datang. Yang kedua sebagai tools untuk menganalisis kejadian-kejadian di waktu-waktu mendatang secara matematis. Jadi Markov chain tersebut juga dapat memprediksi bisnis-bisnis yang variabel yang akan datang tentunya di masa yang akan datang. Jadi yang kedua pembagian Markov chain. Secara umum Markov chain dapat digolongkan menjadi 2, yaitu discrete Markov chain dan continuous Markov chain. Markov chain dikatakan discrete apabila perpindahan keadaan terjadi dengan internal waktu discrete yang tetap. Maka sebaliknya dikatakan continue, perpindahan keadaan terjadi dengan rentang waktu dengan variabel random yang continue. Jadi terjadinya secara berulang-ulang. Jadi poin ketiga itu ada asumsi-asumsi Markov chain. Jadi Markov chain tersebut terdapat 3 asumsi, yaitu yang pertama ada jumlah probabilitas transisi keadaan adalah 1. Jadi poin kedua probabilitas transisi tidak berubah selamanya. Dan asumsi yang ketiga, probabilitas transisi hanya tergantung pada status sekarang, bukan pada periode sebelumnya. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya, sahabat Fikih.
kepada sahabat fikih dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada sahabat Fadil. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang analisa Markov Chain. Jadi, proses Markov Chain terdiri dari dua prosedur, yaitu menyusun matriks probabilitas transisi dan kemudian menghitung kemungkinan market share di waktu yang akan datang. Probabilitas transisi adalah sebagai contoh pergantian yang mungkin dilakukan oleh konsumen dari satu merek ke merek yang lain. Nah, contohnya saja seperti produk smartphone yang saya pegang saat ini. Saat ini saya sedang memegang produk Sony. Nah, di sini kita bisa melihat kenapa sih banyak orang yang beralih kepada produk smartphone dari iPhone ini. Seperti itu contohnya. Hal ini juga bisa disebabkan karena periklanan, promosi khusus, harga, ketidakpuasan, dan lain-lain. Hal ini akan bermanfaat karena jumlah market share-nya di periode yang akan datang akan bisa diperhitungkan sejak dini. Metode ini banyak digunakan untuk mengambil keputusan, namun sebenarnya hanya memberikan informasi bagi pengambil keputusan untuk memperbaiki keputusannya, bukan untuk sebagai memberikan sebuah solusi. Nah, untuk menerapkan maupun mendapatkan analisa Markov Chain pada suatu kasus memerlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, jumlah probabilitas transisi untuk suatu keadaan awal dari sistem sama dengan 1. Jadi, syarat utamanya itu seperti tadi, sebuah produk Sony apabila ingin digantikan dengan produk lainnya, maka produk tersebut harus memiliki setidaknya satu saingan produk. Yang kedua, probabilitas. Probabilitas tersebut berlaku untuk semua partisipan dalam sistem. Probabilitas transisi konstan sepanjang waktu. Dan yang terakhir, kondisi merupakan yang independen sepanjang waktu. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyelesaikan perhitungan probabilitas. Jadi yang pertama adalah kita melakukan pembuatan matriks transisi dari probabilitas yang kita ketahui. Yang kedua adalah melakukan operasi perkalian matriks dari probabilitas waktu sebelumnya dengan matriks transisi. Nah, yang ketiga adalah mengulangi proses yang sama sampai menemukan probabilitas yang hendak dicari. Hal ini sama dengan pada saat kita melakukan pengujian data pada bagian uji keseragaman data. Di situ kita akan melihat bahwa data kita jika belum sesuai dengan batas atas dengan batas bawah, maka data tersebut akan kita ulangi lagi sampai dengan sesuai. Nah, yang terakhir adalah probabilitas steady state. Dalam banyak kasus, proses Markov akan menuju pada steady state atau titik keseimbangan. Artinya, setelah proses berjalan selama beberapa periode, probabilitas yang dihasilkan akan bernilai tetap. Dan probabilitas ini akan dinamakan probabilitas steady state. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat Syahrizal. Kepada sahabat Syahrizal, dipersilahkan. Terima kasih kepada sahabat Vicky. Baik, saya akan melanjutkan pada slide kesimpulan. Markov Chain merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi variabel yang didasari pada variabel masa lalu, sehingga bisa memprediksi hasil variabel yang akan datang. Markov Chain sangat berguna untuk membantu pembuatan keputusan, misalnya pada suatu perusahaan atau bisnis. Namun, Markov Chain tersebut tidak mutlak jadi keputusan, tapi memberikan bantuan dalam proses pengambilan keputusan. Sekian pemaparan karya ilmiah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kami dan bagi para pembaca. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.